Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Yuliratulia, S1 Keperawatan dengan NIM 2101033. Saya akan membahas materi tentang cairan dan elektrolit. Yang pertama yaitu, elektrolit memiliki peran yang sangat penting seperti: pertama, memastikan saraf, otot, jantung, dan otak bekerja dengan normal, membuang limbah sisa metabolisme dari dalam sel, membawa nutrisi ke dalam sel, menjaga keseimbangan tingkat asam basa pH tubuh, mengendalikan atau menyeimbangkan kadar air dalam tubuh. Kompartemen cairan. Seluruh cairan tubuh didistribusikan di antara dua kompartemen utama, yaitu cairan intraseluler, dikenal dengan CIS. Kedua, cairan ekstraseluler, dikenal dengan CES. Pada orang normal dengan berat 70 kg, total cairan tubuh TBF rata-ratanya sekitar 60% berat badan atau sekitar 42 liter. Persentase ini dapat berubah bergantung pada umur, jenis kelamin, dan derajat obesitas atau Newton atau Hall. Selanjutnya, cairan intraseluler adalah cairan yang terkandung dalam sel. Pada orang dewasa, kira-kira 2/3 dari cairan tubuh adalah intraseluler, sama kira-kira 25 liter pada rata-rata pria dewasa, 70 kg. Sebaliknya, hanya setengah dari cairan tubuh bayi adalah cairan intraseluler. Contohnya seperti ini. Baiklah, selanjutnya cairan ekstraseluler adalah cairan di luar sel. Ukuran relatif dari CES menurun dengan peningkatan usia. Pada bayi baru lahir, kira-kira setengah cairan tubuh terkandung di dalam CES. Setelah 1 tahun, volume relatif dari CES menurun sampai kira-kira 1/3 dari volume total. Ini hampir sebanding dengan 15 liter dalam rata-rata pria dewasa atau 70 kg. Contoh ilustrasinya. Selanjutnya, fungsi cairan tubuh. Yang pertama, sarana untuk mengangkut zat-zat makanan ke sel-sel. Kedua, mengeluarkan bangunan-bangunan sel. Ketiga, membantu dalam metabolisme sel. Keempat, sebagai pelarut untuk elektrolit dan non-elektrolit. Kelima, membantu memelihara suhu tubuh. 6, membantu pencernaan. Ketujuh, mempermudah eliminasi. Dan terakhir, mengangkut zat-zat seperti hormon dan enzim. Contoh selanjutnya, elektrolit tubuh. Zat terlarut dalam tubuh terdiri dari elektrolit dan non-elektrolit. Elektrolit merupakan unsur atau senyawa yang jika berada dalam larutan menghasilkan partikel-partikel yang bermuatan listrik atau ion. Sedangkan non-elektrolit adalah zat terlarut yang tidak bermuatan listrik atau protein, urea, glukosa, O2, CO2, dan lain-lain. Dan elektrolit yang bermuatan positif disebut kation yang terdiri dari Na, K, Ca, dan Mg. Yang bermuatan negatif disebut anion yang terdiri dari Ci, HCO3, HPO4, dan SO4. Proses pergerakan cairan tubuh. Difusi dan osmosis adalah mekanisme transport pasif yang tidak membutuhkan energi, sedangkan mekanisme transport aktif berhubungan dengan pompa NaK yang memerlukan ATP. Pertama, difusi. Difusi adalah proses di mana partikel yang terdapat dalam cairan bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah sampai terjadi keseimbangan. Kedua, osmosis. Osmosis adalah bergeraknya molekul zat terlarut melalui gambaran semipermeabel dari larutan berkadar lebih rendah menuju larutan berkadar lebih tinggi hingga kadarnya sama. Ketiga, transport aktif. Pompa natrium kalium merupakan suatu proses transport yang memompa ion natrium keluar melalui membran sel dan pada saat bersamaan memompa ion kalium dari luar ke dalam. Tujuan dari pompa natrium kalium adalah untuk mencegah keadaan hipersmolar di dalam sel. Contoh intake atau output cairan pada orang dewasa. Selanjutnya, gangguan keseimbangan air dan elektrolit. Gangguan keseimbangan air dan elektrolit dapat terjadi karena: pertama,
gastroenteritis, demam tinggi. Kedua, kasus pembedahan atau appendektomi, splenectomy section, caesarea hysterectomy. Ketiga, penyakit lain yang menyebabkan pemasukan dan pengeluaran tidak seimbang atau kehilangan cairan melalui muntah. Hanya itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.